Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SM Cerita Data. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara melakukan tabulasi dari data Sakernas 2023 periode Agustus, terutama bagaimana cara menghasilkan angka tingkat pengangguran terbuka maupun indikator keterkerjaan yang lainnya. Pada kali ini sebetulnya ketika kita berbicara tentang kerjaan, kita memang harus memahami bagaimana struktur kependudukan kita dalam kaitannya dengan tenaga kerja. Dalam bagian berikut ini, kita melihat bahwa penduduk dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja, bukan usia kerja, kemudian usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, kemudian angkatan kerja dibagi menjadi bekerja dan pengangguran. Seperti biasa, dalam pengolahan data Sakernas, kita akan melihat suatu file mikrodata. Dalam hari ini berisi hasil survei Sakernas yang berusia 15 tahun ke atas yang sudah terpilah. Seperti ini tampilannya. Maka kita melakukan analisis data. Namun demikian untuk pada label kita belum ada isiannya. Oleh karena itu, ada file-file yang disertakan dalam paket mikrodata, yaitu kode, kuesioner maupun peubah. Peubah ini berisi nama variabel maupun label dari variabel tersebut. Bagi Anda yang belum mengetahui secara detail label-label tersebut, maka file ini sangat bermanfaat untuk mengetahui nama dari setiap variabel yang ada dalam mikrodata Sakernas. Setiap melakukan pengolahan, perhatikan labelnya, termasuk juga perhatikan dari value dari label atau kode dari setiap variabel yang ada. Itu bisa menggunakan melihat dengan kuesioner ataupun bisa melakukan pengkoduan yang nantinya bisa dilakukan berdasarkan kuesioner dalam value label tersebut. Dalam paket mikrodata juga dilampirkan mengenai kode dari pendidikan, penyelenggara, kemudian juga dari kode-kode variabel yang sifatnya lebih luas seperti jurusan pendidikan ataupun variabel-variabel lain yang pengkodeannya khusus ada, termasuk juga pengkodean wilayah. Menariknya dalam mikrodata Sakernas dalam beberapa tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir, ada namanya variabel jenis kegiatan yang merupakan kombinasi dari variabel-variabel pembentuknya berdasarkan berdasarkan konsep dari indikator kerjaan yang digunakan, dalam hal ini berdasarkan ICLS ke-13. Jadi di dalam variabelnya kegiatan tersebut sudah dikelompokkan, setiap penduduk sudah dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu bekerja, pengangguran, sekolah, ngurus rumah tangga, ataupun lainnya. Jadi sebetulnya itu merupakan pengelompokan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari sekolah, mengurus rumah tangga, maupun lainnya. Kita bisa memberikan label dalam hal ini jenis kegiatan, termasuk juga dalam memberikan value labelnya sesuai dengan yang kita lihat tadi, yaitu 1 bekerja, 2 pengangguran, 4 sekolah, 5 mengurus rumah tangga, 6 lainnya.
Pemberian label dan value label ini akan bermanfaat ketika kita melakukan interpretasi dari hasil pengolahan tabel. Dalam sekernas, jangan lupa ada variabel bobot untuk estimasi populasi. Kita masukkan ke dalam weighting, itu weight R. Kita coba lakukan tabulasi. Seperti apa hasil tabulasi penduduk menurut jenis kegiatan. Kita lihat, kita totalkan, kemudian kita lihat oke, hasilnya seperti ini. Jadi tergambar jenis penduduk berdasarkan jenis kegiatannya dari bekerja sampai kegiatan lainnya. Maka kita bisa coba bandingkan dengan data yang dirilis secara resmi oleh BPS. Dalam hal ini dilakukan pada 6 November 2023 kemarin. Kita lihat hasilnya. Dari hasil rilis tersebut diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka itu sebesar 4,53% ya. Kemudian kita lihat indikator-indikator yang lain. Itu tadi angkatan kerja, pekerja pengangguran maupun bukan angkatan kerjanya dari sisi jumlah. Kita bisa lihat 1,89 juta orang termasuk angkatan kerja. Yang bekerja ada 1,8 juta orang, pengangguran 0,09 juta orang. Kemudian tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 4,53%. Kita bisa lihat lebih jelas, lebih detail, dan kita bandingkan dengan hasil pengolahan kita. Bekerja 1,8 juta, betul. Pengangguran 85.576 orang. Itu secara digit lengkap ya, berbeda dengan rilis tadi dalam satuan juta orang. Jadi keunggulan dalam menggunakan mikrodata adalah kita bisa melihat secara jumlah secara rigid secara lengkap. Kita juga bisa melakukan penambahan kategori seperti kategori angkatan kerja sebagai pembanding nantinya banyak digunakan dalam analisis lebih lanjut yang merupakan penjumlahan dari bekerja ditambah dengan pengangguran. Itu menjadi angkatan kerja. Begitupun bukan angkatan kerja yang merupakan penjumlahan dari sekolah, mengurus rumah tangga maupun kegiatan lainnya, yaitu kode 4, kode 5, tambah kode 6. Kita coba tabulasikan ulang, hasilnya seperti ini. Angkatan kerja ada 1.887.840 orang. Bukan angkatan kerja mencapai 857.994 orang. Maka kita bisa bandingkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara memperoleh angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,53%? Kita bisa melakukan tabulasi secara ulang. Kemudian kita juga bisa membentuk variabel kategori baru, bukan variabel baru ya, kategori baru yang merupakan tingkat pengangguran terbuka. Kita edit kategori, yaitu namanya TPT, tingkat pengangguran terbuka, yang merupakan pembagian dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Kita lihat hasilnya, TPT sebesar 5A. Ini berarti belum ada desimalnya. Padahal yang kita rilis, kita ketahui biasanya dalam 2 desimal.
Kita coba, kita rubah formatnya, kita ulangi lagi, kita lihat di apa namanya kategori, kita lihat di formatnya, kita lihat format desimalnya, kita edit, kita lihat display format, kita buat dalam 2 desimal seperti ini. Kemudian kita apply, oke, kita lihat berapa nilainya, 4,53%. Hal ini sudah sesuai dengan hasil yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, yaitu tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 itu mencapai 4,53%. Begitupun dengan angka-angka untuk indikator variabel lainnya dari mulai bekerja, pengangguran maupun jumlah angkatan kerja maupun jumlah bukan angkatan kerja. Nilainya sudah sesuai dengan yang dirilis, cuma bedanya dalam bentuk satuannya. Untuk di tabulasi ini satuannya sudah digit per orang, sedangkan yang dirilis dalam juta orang. Selanjutnya ada juga variabel indikator lain yang disampaikan, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan keaktifan angkatan kerja dalam kegiatan ekonomi. Itu angkanya di sini sebesar 68,75%. Coba kita hitung, kita olah, analyze, tabel, custom tabel, kita coba membentuk kategori baru, yaitu namanya di kategori yaitu TPAK tadi ya, tingkat partisipasi angkatan kerja, yang merupakan hasil perhitungan dari jumlah angkatan kerja dibagi dengan total penduduk 15 tahun ke atas atau total penduduk usia kerja dikali dengan 100%. Display formatnya kita dalam 2 desimal biar sesuai dengan hasil yang sudah dirilis. Kita lihat angkanya 68,75%. Hasilnya sama persis dengan yang sudah dirilis. Mungkin itu demikian yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan dalam tabulasi maupun analisis data Sakernas tahun 2023. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe dan komen pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.